Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini Ibu mau doa dipimpin oleh Udin. Silahkan Udin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi letak dan luas Indonesia pada bagian satunya, yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Adapun tujuan dari materi ini, kalian diharapkan dapat menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta, menyebutkan letak Indonesia secara astronomi maupun secara geografis. Namun sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa pengertian dari peta? Saya, Bu. Ya, Udin, silahkan. Peta adalah gambar bumi dalam ukuran kecil. Jawaban yang bagus, Udin. Jadi, pengertian dari peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada, Ibu persilahkan. Tidak ada, Bu. Berarti sampai sini sudah jelas ya? Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan materi lebih lanjut. Setelah mengetahui pengertian dari peta, sekarang kita juga harus mengetahui apa-apa saja komponen-komponen dalam penyusunan peta. Peta terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah judul peta. Kenapa sih peta harus memiliki judul? Karena hanya dengan melihat judulnya saja, orang bisa mengetahui secara garis besar isi dari peta tersebut. Komponen peta yang kedua adalah skala peta. Skala peta ini bertujuan memberikan informasi perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta dibedakan menjadi dua, yaitu skala angka dan skala garis. Adapun komponen yang ketiga adalah orientasi utara, di mana orientasi utara itu sendiri digunakan untuk menunjukkan arah utara pada peta. Komponen peta yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta sendiri adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetahkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah orang yang melihat peta dan membaca peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dibagi menjadi 4, yaitu simbol titik, kemudian simbol garis, kemudian simbol warna dan simbol area. Kita lanjut pada komponen peta yang kelima, yaitu garis koordinat. Garis koordinat dibagi menjadi 2, yaitu garis lintang dan garis bujur. Nah, salah satu fungsi dari garis koordinat itu sendiri adalah menggambarkan karakteristik suatu lokasi yang kita petahkan. Yang keenam ada komponen peta, yaitu insert. Insert itu sendiri merupakan peta kecil untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di lokasi lainnya yang lebih luas. Kemudian komponen peta yang ketujuh yaitu legenda, di mana legenda itu sendiri berfungsi untuk menunjukkan keterangan objek yang ada pada peta. Adapun komponen peta yang terakhir adalah sumber peta, di mana sumber peta tersebut
berisikan keterangan tentang informasi dalam membuat peta tersebut. Apakah sudah jelas anak-anak? Kalau memang ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan kepada ibu. Karena setelah ini ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sudah jelas, Bu. Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang. Setelah itu, ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk maju ke depan satu persatu mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, Bu. Oke, waktu penyelesaian tugas sudah habis. Ayo, siapa yang mau maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil jawabannya? Saya, Bu. Baik, silahkan maju ke depan, Udin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Berdasarkan hasil pengamatan saya pada peta Indonesia, dapat saya simpulkan bahwa 1. Negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Papua Nugini dan Australia. 2. Samudera yang mengelilingi Indonesia adalah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. 3. Benua yang berdekatan dengan wilayah Indonesia adalah benua Asia dan benua Australia. 4. Batas wilayah Indonesia secara astronomi adalah 6 derajat lintang utara, sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Serta 95 derajat bujur timur, sampai dengan 141 derajat bujur timur. 5. Mendeskripsikan bagaimana keadaan salah satu pulau yang ada di Indonesia. Karena kita ada di Pulau Kalimantan, jadi, saya akan mendeskripsikan secara garis besar keadaan muka bumi Pulau Kalimantan. Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Kalimantan memiliki bentuk dataran yang bervariasi mulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah. Selain itu, Kalimantan memiliki pegunungan dan laut dan juga sungai-sungai yang panjang. Karena letaknya yang jauh dari pusat gempa, Kalimantan termasuk wilayah yang cukup aman dari gempa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang bagus, Udin. Mari kita beri aplaus untuk Udin. Karena jam pembelajaran telah berakhir, maka untuk yang belum presentasi akan ibu beri kesempatan pada pembelajaran IPS di hari berikutnya. Jadi mohon untuk mempersiapkan diri ya. Terima kasih untuk antusias belajarnya hari ini. Ibu tutup pelajaran ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.